Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sepertinya ya sob, kita harus sedikit bersabar lagi untuk bisa menyaksikan aksi dari Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena seharusnya ya sob, untuk jadwal Red Bull MotoGP Rookie Cup musim balap 2025 akan dimulai sesi tes pramusimnya di tanggal 26 sampai dengan 28 Maret di sirkuit Jerez Spanyol di Andalusia ya sob. Tetapi dikarenakan keadaan force major, cuaca buruk, ada juga hujan es ya sob di Andalusia di sirkuit Jerez Spanyol, sehingga menyebabkan untuk sesi tes pramusim di sirkuit Jerez Spanyol diundur, bahkan untuk lokasi sirkuitnya juga dirubah ya sob. Dari rencananya untuk sesi tes pramusim Red Bull MotoGP Rookie Cup dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol, diganti ke sirkuit Motorland Aragon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 April bulan mendatang ya sob, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika dilaksanakan di tanggal 26 dan 28 Maret di bulan ini ya untuk sesi tes pramusim dari Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu, jadi kita harus bersabar terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan aksi dari kedua pembalap muda Indonesia ini ya sob. Kalau Veda sudah satu musim di musim balap sebelumnya ya, di musim balap 2024 balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kalau Muhammad Kiandra Ramadipa tahun ini adalah penampilan perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pastinya admin juga penasaran ya, bagaimana penampilan dari Ramadipa, apakah bisa menjadi tandem bagi Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk bisa melawan pembalap-pembalap Eropa di barisan depan sob. Karena di musim sebelumnya, di musim balap 2024 kita melihat ya sob, Veda sudah mulai bisa konsisten balapan di barisan depan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan kali ini di musim balap 2025, karena beberapa pembalap ya di barisan depannya ya di musim balap 2024 yang selalu bersaing di barisan depan, mereka ini sudah tidak balapan lagi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apakah Veda memiliki peluang lebih besar ya sob untuk bisa konsisten meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini sob? Karena memang kalau dilihat dari musim sebelumnya, peluang Veda untuk bisa meraih podium ini sangat besar. Namun sayangnya karena di musim 2024 adalah musim perdana Veda balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan banyak sekali ya sirkuit-sirkuit di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang baru pertama kali Veda lihat, tetapi Veda langsung bisa kompeten di sirkuit tersebut, langsung bisa bersaing di sirkuit tersebut ya sob, sehingga seringkali Veda membuat kejutan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Walaupun sebagai pendatang baru, walaupun sebagai rookie di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Nah kali ini di musim balap 2025 tentu saja sobat-sobat balap mania dan juga admin khususnya juga sob berharap Veda bisa tampil lebih baik lagi daripada musim sebelumnya. Oke sob, jika kita membicarakan mengenai musim sebelumnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdana Veda balapan di ajang tersebut ya sob, Veda memberikan kejutan. Kalau menurut admin ya, Veda benar-benar menunjukkan potensinya ketika ronde ketiga di Mugello, Italia. Itu tepatnya di race kelima. Karena untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup setiap rondenya itu dilaksanakan sebanyak 2 kali balapan ya, tidak seperti di Junior GP. Kalau Junior GP itu ada satu rondenya yang dilaksanakan 1 kali, ada satu rondenya yang 2 kali. Tetapi kalau di Red Bull MotoGP Rookie Cup memang biasanya setiap ronde itu akan dilaksanakan sebanyak 2 kali balapan. Nah, Veda di penampilan perdananya kemarin di ronde pertama, sepertinya Veda masih agak sedikit gugup ya kalau admin lihat, sehingga Veda belum tampil maksimal ya, dan sempat terjatuh juga. Begitu juga dengan di ronde keduanya, bahkan komentator sempat sedikit meragukan karena Veda datang ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup sebagai juara dari Asia Talent Cup yang cukup dominan di musim balap 2023, sehingga di musim balap 2024 Veda yang diorbitkan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup memberikan sesuatu kepada ajang balapan Red Bull MotoGP Cup dari pembalap Asia yang mungkinnya bisa bersaing di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, tetapi pada saat ronde pertama dan ronde kedua, Veda belum bisa menunjukkan potensi sebenarnya, dan disitulah kita melihat kalau admin melihat waktu itu di mana komentator agak sedikit meremehkan ya, underrated terhadap Veda ketika Veda tampil di ronde ke-1 dan juga kedua, karena kata dari komentator tersebut, Veda sepertinya tidak
terlihat seperti seorang yang tampil dominan di ajang Asia Talent Cup di musim balap 2023. Namun di ronde ketiganya disitulah baru Veda membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekedar omongan belaka ya sob, bukan hanya sekedar gelar di ajang Asia Talent Cup di musim balap 2023. Veda hadir di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024 karena memang Veda tampil sangat impresif di ajang Asia Talent Cup di musim balap 2023. Karena Veda meraih 12 kali kemenangan ya sob dari 6 ronde, nah bukan 12 kali kemana, sorry 9 kali podium dari 12 kali balapan di ajang Asia Talent Cup di musim balap 2023. Nah, di ronde ketiga, di race kelimanya di Mugello, Italia, disitulah baru kita melihat dan komentator juga sampai kaget juga ya. Yang sebelumnya di ronde ke-1 dan ronde kedua mereka meremehkan Veda, tetapi di ronde ketiga Veda benar-benar menunjukkan potensinya. Di situ memang admin lihat memang ini sob, Veda ini adalah seorang fast learner. Jadi di ronde ke-1 dan kedua Veda ini benar-benar melakukan adaptasi. Walaupun musim tersebut di musim balap 2024 adalah musim perdana Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi Veda sudah bisa cepat beradaptasi, sudah cepat bisa belajar ya. Di ronde ketiganya, di race kelima, itu race ke-1-nya berarti sob. Race kelima itu artinya race ke-1 di ronde ketiga di Mugello, Italia, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2024. Nah, di situ Veda menunjukkan walaupun Veda belum pernah sama sekali balapan di sirkuit Mugello, Italia, bahkan mungkin Veda melihat sirkuit Mugello itu hanya di PlayStation ya sob. Karena Veda sempat mengkonfirmasi untuk bisa menghafal layout di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di semua sirkuit ya, semua sirkuit di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Veda mencoba mempelajarinya dari bermain PlayStation dan mempelajari sirkuit-sirkuit yang termasuk di dalam jadwal Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Nah, di ronde ketiga tersebut ya sob di Mugello, Italia, Veda berhasil mendapatkan posisi ke-7 di starting grid-nya sob. Jadi untuk starting grid di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024 yang berada di barisan ke-1-nya adalah Alvaro Carpe, kemudian Rico Salmela, dan juga Massimo Puiles. Di barisan keduanya ada Brian Uriarte, kemudian ada Valentin Perron, dan juga Hakim Danis. Sedangkan Veda berada di barisan ketiga, karena Veda menempati posisi ke-7 ya sob. Veda di posisi ke-7, kemudian posisi ke-8-nya ada Pugliese, dan di posisi ke-9-nya ada Ruche Modly. Sedangkan di barisan ke-4-nya diisi oleh Zani, pembalap dari Italia, kemudian ada Marco Morelli dan juga Christian Daniel. Di barisan ke-5-nya ada Carter Thompson, kemudian ada Alex Pomara, kemudian ada Belfort, kemudian di barisan ke-5-nya ada Ramostorfer, ada Pons dan juga Monunyane, pembalap dari Afrika. Selanjutnya di barisan ke-7-nya ada pembalap Sulipan Monsi, Jack Repatwedisan, pembalap dari Thailand, kemudian ada Rico Sessler. Di barisan ke-8-nya ada Plankes, kemudian Boggio dan juga Farkas. Sementara di posisi terakhirnya di barisan ke-9 hanya satu, yaitu ada Pawelek. Nah, jadi Veda di sesi kualifikasi ya, sesi kualifikasinya berhasil mendapatkan waktu tercepat ke-7 dan berhasil mendapatkan barisan ketiga di starting grid di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ketiga, race kelimanya sob. Nah, di race kesini kenapa Admin mengatakan Veda mulai menunjukkan potensi sebenarnya dari diri Veda ya sob, karena Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 tampil dengan sangat cerdik sob. Di ronde ke-1 dan ronde kedua, ronde ke-1-nya mungkin lebih kepada adaptasi, tetapi di ronde kedua Veda sebenarnya sudah mulai menunjukkan potensinya ya sob, dengan mulai bisa bersaing di barisan tengah dan sesekali bisa merangsek ke barisan depan. Namun sayangnya karena Veda ini belum matang dari segi strategi di ajang balapan Eropa menghadapi pembalap-pembalap Eropa, akhirnya Veda kedodoran dan tidak bisa mendapatkan posisi finisher di top 5, di top 5 besarnya sob. Tetapi di race kelima, di ronde ketiga di Mugello, Italia, di sini Veda mulai menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang fast learner, karena dari pengalaman di race kedua, di ronde kedua ya, pengalaman balapan di ronde kedua, di race ketiga dan race keempat, di situ Veda mempelajari bagaimana strategi dari pembalap-pembalap Eropa yang tidak bisa langsung berada di rombongan terdepan.
karena ini balapan menggunakan satu produk motor ya sob, yaitu KTM RC 250. Jadi Veda ketika balapan di Mugello Italia, dengan pengalaman di ronde kedua, di ronde sebelumnya, Veda tampil dengan sangat cerdik, dimana ketika start Veda langsung masuk ke posisi 5 besar dan mempertahankan posisi ini sob hingga pertengahan balapan. Tetapi di jalannya balapan sesekali Veda mencoba melakukan overtake untuk bisa masuk ke barisan terdepan di posisi 3 besar. Nah, di sini kita melihat Veda mencoba. Sebenarnya Veda bukan sengaja melakukan hal tersebut ya sob, karena Veda tahu di tikungan ke-1 adalah spot yang benar-benar adalah untuk bisa melakukan overtake dari semua pembalap ya. Di situ Veda melihat bagaimana semua pembalap ini di barisan depan selalu saja melakukan overtake di tikungan ke-1 di sirkuit Mugello Italia. Nah, Veda mempelajari hal ini pada saat balapan di Mugello Italia ya sob, di race kelimanya. Dan di pertengahan balapan Veda mencoba melakukan overtake sesekali untuk bisa masuk ke barisan terdepan. Namun menjelang satu lap Veda kemudian akan membiarkan pembalap lainnya. Kalau menurut Anwin, Veda ini membiarkan ya sob. Bukan Veda ini di overtake, tapi Veda dengan sadar memberikan posisinya kepada pembalap lain, dan Veda mempertahankan posisinya di rombongan terdepan, di posisi 10 besar, tidak terpisah dari rombongan terdepan di 5 besarnya sob. Nah, ketika balapan sudah memasuki putaran terakhir, di 5 lap terakhir, baru kita melihat Veda mulai merangsek untuk bisa masuk di posisi 5 besar dan konsisten di 5 besar. Dan di 2 lap terakhir sebenarnya strategi Veda ini sudah cukup matang sob, karena Veda di 2 lap tersisa langsung bisa melakukan overtake untuk mengambil alih posisi terdepannya sob. Namun sayangnya di tikungan ke-1, yang mana Veda sudah tahu ini adalah spot overtake dari semua pembalap di barisan depan. Jadi pasti semuanya akan berusaha mencari sedikit celah untuk bisa melakukan overtake terhadap pembalap di depannya. Dan inilah yang terjadi terhadap Veda, dimana Veda yang sudah berhasil berada di posisi terdepan, namun di tikungan ke-1 saat memasuki putaran terakhir ya, Veda secara agresifnya ya, secara agresif mendapatkan overtake oleh pembalap-pembalap Eropa, yang akhirnya hampir saja menyebabkan Veda terjatuh karena terlibat body contact ya dengan pembalap-pembalap lainnya seperti Massimo Quiles, kemudian ada Alvaro Carpe yang hampir saja menyenggol Veda, bukan hampir menyenggol Veda ya, tetapi sudah menyenggol Veda, yang hampir saja membuat Veda terjatuh. Namun Veda masih dengan santainya sob bisa mempertahankan posisi di barisan depan. Dan inilah yang membuat terkejut dari komentator di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena melihat aksi Veda walaupun sudah ditekan. Veda tahu, kata komentator ya, komentatornya yang bilang secara langsung bahwa Veda sudah mengetahui dia akan di overtake di tikungan ke-1, dan Veda sudah bersiap untuk menerima serangan tersebut. Namun yang membuat kagetnya adalah Veda masih bisa mempertahankan posisinya di rombongan terdepan. Karena kalau menurut komentator ya, kalau admin analisa, mungkin pembalap kalau sudah mendapatkan serangan seperti Veda ini, ketika mendapatkan overtake yang sangat agresif, bahkan sampai didorong keluar, mungkin adrenalinnya ini akan sangat terpacu dan menyebabkan pembalap tersebut akan melorot biasanya ya sob. Tetapi Veda walaupun sudah mendapatkan tekanan yang sangat ekstrim, Veda masih bisa menjaga konsentrasinya untuk mempertahankan dirinya di rombongan terdepan sob. Dan pada akhirnya Veda berhasil finish di posisi kelima. Walaupun Veda tidak berhasil meraih podium di ronde ketiga, di race kelima di Mugello Italia, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Tetapi dari penampilan Veda di race tersebut ya sob, semua pihak di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah mulai melihat potensi sebenar dari Veda. Bahkan komentator yang sebelumnya meremehkan Veda di ronde ke-1 dan kedua memberikan pujian yang tak henti-hentinya ya sob kepada Veda di ronde ketiga di race kelima di Mugello Italia. Karena mereka sadar Veda adalah seorang rookie di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemudian Veda masih bisa sob mempertahankan konsentrasinya walaupun mendapatkan serangan yang sangat agresif dari pembalap-pembalap Eropa, dan bisa finish di posisi 5 besar di ronde ketiga di race kelima di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim balap 2024. Terlebih lagi Veda ini baru sekali balapan di sirkuit Mugello Italia. Bagaimana tidak kaget komentator dan juga beberapa pihak di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob, dengan aksi yang ditampilkan oleh Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ketiga di sirkuit Mugello Italia pada tahun 2024 yang lalu sob. Nah, dari situ kita melihat
Veda kemudian menunjukkan peningkatan di setiap rondenya, dan Veda juga menunjukkan bagaimana dia adalah seorang fast learner yang bisa melakukan adaptasi dengan sangat cepat. Dan juga Veda adalah seorang pembalap rookie yang tidak takut bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman. Kalau dibilang Veda ini baru memegang motor KTM RC 250, kemudian baru balapan di sirkuit Mugello. Harus beradaptasi dengan atmosfer di benua Eropa, tetapi Veda sudah bisa bersaing di barisan depan di musim perdananya. Ya, jadi bagaimana tidak kaget ya sob komentator yang awalnya mungkin meremehkan Veda karena Veda dianggap sebagai pembalap yang memiliki potensi di ajang Asia Talent Cup 2023, tetapi tidak bisa menunjukkan potensinya di ronde pertama dan ronde kedua. Mungkin menurut mereka kalau pembalap Eropa ya di ronde pertama ronde keduanya sudah bisa langsung perform ya. Namun kita harus sadar juga Veda ini beda benua ya. Balapannya benua Asia ini biasanya memang agak sedikit diremehkan sob, tetapi Veda menunjukkan walaupun dari pembalap dari benua Asia ini agak sedikit diremehkan, namun pembalap dari Asia juga bisa memberikan persaingan yang ketat di barisan depan, apalagi pembalap dari Asia Tenggara. Oleh karena itu sob, kita nantikan untuk aksi Veda di musim balap 2025 ini ya sob, di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena di musim sebelumnya Veda sudah menunjukkan potensi yang sebenarnya dari diri seorang Veda Ega Pratama, pembalap yang berhasil tampil dominan di ajang Asia Talent Cup musim balap 2023 dan berhasil diorbitkan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di usianya yang masih sangat belia, dan bisa langsung menunjukkan potensi di musim perdananya balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi tidak menutup kemungkinan di musim balap 2025 ini Veda juga akan bisa tampil maksimal di barisan depan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga untuk Ramadipa juga bisa mengikuti jejak dari Veda, dan semoga mereka berdua bisa mendapatkan hasil yang baik di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 ini sob. Jadi untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup kita nantikan saja ya sob tes pramusimnya yang diundur pada tanggal 4 sampai dengan 6 April mendatang sob. Semoga saja Veda mendapatkan hasil yang positif, begitu juga dengan Ramadipa. Semoga saja mereka berdua mendapatkan hasil-hasil yang positif pada saat sesi tes pramusim dan bisa menghadapi ronde pertama dengan maksimal sob. Oke sob, itu saja pembahasan dari admin untuk video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.